Selanjutnya kita akan simak informasi terpopuler situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK beserta tim dari sejumlah kementerian lembaga menemukan dugaan fraud tagihan ke BPJS Kesehatan senilai 34 miliar rupiah. Temuan ini bermula ketika tim ini melakukan studi banding ke Amerika Serikat. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan pada 2017 dirinya serta Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan pergi ke Amerika Serikat. Mereka ingin belajar mengenai penanganan fraud pada sistem Obamacare. Obamacare adalah undang-undang layanan kesehatan di Amerika Serikat yang digagas Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada 2010. Pahala mengatakan rombongan berdiskusi dengan FBI mengenai penanganan fraud dalam sistem kesehatan itu. Dalam kesempatan itu FBI mengungkap bahwa 3 hingga 10% klaim itu pasti ada fraud dan kasus tersebut bisa diseret ke tindakan pidana. Pahala mengatakan setelah kunjungan itu pemerintah membentuk tim yang terdiri dari KPK, Kemenkes, BPJS Kesehatan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Dari hasil penelusuran itu tim akhirnya menemukan bahwa dari sampel 6 rumah sakit untuk diaudit pada 2023, 3 rumah sakit diantaranya melakukan fraud dengan modus manipulasi diagnosis. Kecurangan ini dilakukan dengan menggelembungkan tagihan dari para pasien. Salah satu temuan misalnya menemukan ada seorang pasien yang disebut melakukan operasi katarak pada 2 matanya. Setelah dicek ternyata hanya 1 mata pasien itu yang menjalani operasi. Selanjutnya KPK akan menyelidiki dugaan fraud yang dilakukan 3 rumah sakit yang diduga melakukan fraud klaim BPJS Kesehatan yang merugikan 34 miliar rupiah. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan membeberkan dirinya dan tim telah menemukan adanya klaim bermasalah dari 6 rumah sakit yang diselidiki selama 2023. Dari 6 rumah sakit itu, hasilnya ditemukan 3 yang melakukan manipulasi diagnosis untuk mendongkrak jumlah tagihan kepada BPJS Kesehatan. Sementara 3 rumah sakit lainnya diduga melakukan phantom billing atau membuat tagihan palsu kepada BPJS Kesehatan, di mana dalam modus manipulasi diagnosis pihak rumah sakit menambah jumlah terapi atau jenis perawatan pasien sehingga harga tagihan menjadi lebih mahal alias membengkak. Sementara pada modus phantom billing pihak rumah sakit merekayasa seolah ada pasien BPJS yang mereka rawat, padahal tidak ada sama sekali. Adapun ketiga rumah sakit yang melakukan phantom billing inilah yang akan dibawa ke ranah pidana oleh KPK. 2 rumah sakit diketahui berada di Sumatera Utara dan 1 rumah sakit berada di Jawa Tengah. Dugaan kecurangan ini diduga merugikan BPJS Kesehatan 34 miliar rupiah dan Pahala mengatakan langkah pidana ini diambil untuk menimbulkan efek jerah. Beralih ke informasi terpopuler lainnya dari mancanegara, banjir telah mencapai lantai 2 rumah karena hujan lebat yang disebabkan oleh topan Gaimi terus mengguyur Manila, Filipina. Warga di ibu kota Filipina terpaksa mengungsi dari rumah mereka karena air banjir merendam rumah dan desa. Gedung sekolah yang untuk sementara diubah menjadi pusat evakuasi menyusul hujan lebat dan juga banjir yang dibawa oleh topan Gaimi di kota Marikina, Metro Manila. Menurut buletin pukul 5 pagi dari Badan Cuaca Filipina, topan Gaimi menghantam wilayah Manila dengan kecepatan angin maksimum 155 km per jam dan kecepatan angin hingga 190 km per jam. Sebelum menuju Taiwan, hujan tersebut tidak mencapai daratan namun meningkatkan angin muson barat daya yang mengakibatkan hujan lebat hingga lebat di Filipina Utara. Tim penyelamat terus bekerja membantu evakuasi di sepanjang jalan terendam banjir. Sementara itu topan Gaimi sebagai badai terkuat diperkirakan akan melanda di pantai timur Taiwan pada Rabu malam hari. Sebuah helikopter militer Rusia Mi-28 jatuh di wilayah tak berpenghuni di barat daya Rusia pada Kamis 25 Juli ini dan menewaskan seluruh kru. Insiden itu telah dilaporkan 2 kantor berita Rusia. Kantor berita TASS memberitakan sebuah pernyataan dari Kementerian Pertahanan yang menyebut sebuah helikopter Mi-28 jatuh di wilayah Kaluga. Peristiwa ini dipastikan menyebabkan para awak helikopter militer tersebut tewas. Kantor berita Interfax juga melaporkan adanya informasi awal yang mengungkap kerusakan teknis menyebabkan bencana tersebut. Pesawat itu jatuh di hutan sekitar 150 km dari perbatasan Ukraina. Sebelumnya insiden terkait helikopter juga menimpa Rusia pada bulan lalu. Salah satu pasukan pertahanan udara Rusia dilaporkan ekspres secara tidak sengaja menembak jatuh
salah satu helikopter KA-29 miliknya sendiri di dekat Ukraina. Insiden tersebut menyebabkan kematian keempat anggota kru. Aksi tembak-menembak terjadi karena adanya kesalahan dalam sistem identifikasi kawan atau lawan. Ini bukan pertama kalinya Rusia secara tidak sengaja menghancurkan salah satu helikopter mereka sendiri. Pada April kemarin, Putin dilaporkan sangat marah ketika sebuah helikopter KA-27 ditembak jatuh di Crimea.